Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai eh, kasus yang ada di buku Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan. Khususnya untuk video ini saya akan membahas untuk instruksi 6, yakni operasi perusahaan PT Jaya Abadi selama tahun 2011. Nah, operasi perusahaan selama tahun 2011 untuk PT Jaya Abadi itu terjadi, kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis yang pertama di 1 Januari 2011 itu, perusahaan melakukan merger dengan PT Nugraha Jaya. Kemudian nanti di 1 Juli 2011 perusahaan melakukan kombinasi bisnis dengan bentuk akuisisi. Nah, untuk instruksi 6 kita akan membahas pencatatan transaksi merger pada pembukuan PT Jaya Abadi dengan menggunakan metode akuisisi. Kemudian nanti kita juga diminta untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca PT Jaya Abadi 1 Januari 2011 setelah terjadi merger. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kasus merger PT Jaya Abadi, kita refresh dulu materi tentang merger. Jadi kombinasi bisnis itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada merger, kemudian ada konsolidasi, kemudian yang ketiga ada akuisisi. Merger, kalau suatu 2 perusahaan atau lebih itu melakukan merger, maka hanya ada 1 perusahaan yang bertahan, yang lainnya dibubarkan atau melebur jadi satu dengan perusahaan yang masih ada. Jadi A plus B sama dengan A kalau merger. Kalau konsolidasi, perusahaan-perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis ini semuanya kehilangan identitas. Jadi A plus perusahaan A dan perusahaan B nanti akan sama dengan C atau membentuk perusahaan baru. Sedangkan kalau akuisisi, perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis itu mempertahankan identitas masing-masing. Jadi tidak ada yang bubar atau tidak ada yang melebur. Jadi A plus B nanti akan sama dengan perusahaan A dan B. A plus B sama dengan A plus B. Nah, untuk kasus PT Jaya Abadi ini, PT Jaya Abadi melakukan kombinasi bisnis dengan PT Nugraha Jaya dengan bentuk merger. Nah, apa sih pengertian dari merger itu sendiri? Jadi kombinasi bisnis dengan bentuk merger ini merupakan cara perusahaan mengambil alih secara langsung kekayaan bersih atau net aset dan liabilitas satu atau lebih perusahaan oleh perusahaan lain. Nah, perusahaan yang mengambil alih kekayaan bersih perusahaan lain tetap mempertahankan identitasnya dan melanjutkan usaha sebagai satu kesatuan ekonomi yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang kekayaan bersihnya diambil alih, dibubarkan dan kehilangan identitasnya. Nah, contohnya di sini ilustrasinya tadi sudah saya sampaikan. Untuk merger PT A dan PT B melakukan kombinasi bisnis, maka PT B kehilangan identitas dan bergabung dengan PT A. Nah, kembali kita ke kasus PT Jaya Abadi, kita baca. Jadi pada tanggal 1 Januari 2011, PT Jaya Abadi mengadakan kombinasi bisnis usaha dengan PT Nugraha Jaya melalui merger. Nah, di sini disediakan neraca PT Nugraha Jaya per tanggal 1 Januari 2011 sesaat sebelum melakukan merger. Jadi di sini disediakan data informasi nilai buku dengan nilai wajarnya. Nah, total aset PT Nugraha Jaya nilai bukunya 1.620.000.000 dengan nilai wajar total asetnya adalah 2.038.500.000.
Kemudian total liabilitas dan ekuitas nilai bukunya 1.620.000.000. Kemudian untuk mengambil alih kekayaan bersih PT Nugraha Jaya, perusahaan atau PT Jaya Abadi mengeluarkan 1.500 lembar saham biasa dengan nominal per lembar 1 juta. Kemudian harga pasar saham PT Jaya Abadi saat melakukan kombinasi bisnis dengan PT Nugraha Jaya itu nilai wajarnya atau harga pasarnya adalah 1.200.000.000. Nah, instruksi 6 kita diminta mencatat transaksi merger di pembukuan PT Jaya Abadi. Kemudian yang kedua kita susun neraca PT Jaya Abadi setelah merger 1 Januari 2011. Nah, di sini untuk mengerjakan instruksi 6 kita butuh informasi yang pertama adalah nilai wajar aset dan liabilitas dari PT Nugraha Jaya yang diambil alih oleh PT Jaya Abadi. Kemudian untuk menyusun laporan keuangan PT Jaya Abadi setelah merger, kita juga membutuhkan informasi laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi sebelum melakukan merger. Jadi nanti disediakan datanya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan instruksi 6, yang pertama kita mencatat dulu investasi PT Jaya Abadi di PT Nugraha Jaya. Jadi kita catat investasinya. Tadi investasinya adalah dengan mengeluarkan 1.500 lembar saham. Kemudian kalau sudah dicatat investasi di PT Nugraha Jaya, yang kedua adalah kita menerima aset dan liabilitas PT Nugraha Jaya dicatat sebesar nilai wajarnya atau harga pasarnya. Jadi nanti kita untuk penerimaan aset dari PT Nugraha Jaya diserahkan ke PT Jaya Abadi dicatat sebesar nilai wajarnya. Jadi yang kita perhatikan adalah nilai wajarnya. Kenapa ada penerimaan aset dan liabilitas? Karena tadi kembali lagi ke teori, kalau merger itu adalah salah satu perusahaannya bubar atau melebur bergabung dengan perusahaan yang entitasnya lebih besar atau yang melakukan menginisiasi melakukan kombinasi bisnis. Dalam hal ini adalah PT Jaya Abadi. Jadi PT Nugraha Jaya dibubarkan, kemudian aset dan liabilitas yang dimiliki oleh PT Nugraha Jaya ini nanti diserahkan ke PT Jaya Abadi. Jadi sekali lagi untuk pencatatan transaksi di 1 Januari 2011 mencatat transaksi merger, yang pertama kita mencatat dulu investasi PT Jaya Abadi di PT Nugraha. Kemudian yang kedua kita mencatat penerimaan aset dan liabilitas dari PT Nugraha ke PT Jaya Abadi. Nah, sekarang pertama kita catat dulu investasi di PT Nugraha Jaya. Oke, jurnal pertama kita mencatat investasi di PT Nugraha Jaya. Tadi untuk membeli PT Nugraha Jaya atau mengambil alih kekayaan bersih PT Nugraha Jaya, PT Jaya Abadi mengeluarkan 1.500 lembar saham biasa nominal 1 juta, harga pasar 1.200.000. Jadi kita catat dulu ini adalah sebagai investasi di PT Nugraha Jaya. Kreditnya adalah modal saham karena kita mengeluarkan saham. Di modal saham kita catat sebesar nilai nominal 1.500.000.000. Dari mana? Dari nominal 1 juta ini saya kalikan jumlah lembar yang dikeluarkan 1.500. Jadi 1 juta saya kalikan 1.500 lembar. 1 juta nominal per lembar saya kalikan yang dikeluarkan ada 1.500 lembar.
Kemudian selisih harga pasar dengan nilai wajar dicatat sebagai AQIO saham. Jadi harga pasarnya 1.200.000 sementara nilai nominal sahamnya 1 juta. Jadi ada selisih 200.000. Saya kalikan 1.500 lembar, saya catat sebagai AQIO. Jadi 300 juta ini adalah selisih antara harga pasar per lembar saya kurangi nilai nominal dikalikan jumlah lembar yang dikeluarkan adalah 1.500 lembar. Oke, jadi investasi saham di PT Nugraha Jaya kita jumlahkan totalnya adalah sebesar 1.800.000. 1.800.000.000. Oke, jadi jurnal pertama mencatat investasi di PT Nugraha Jaya, debit investasi saham atau investasi di PT Nugraha Jaya, kreditnya karena untuk mendapatkan PT Nugraha Jaya mengeluarkan saham, kita kredit modal saham. Kemudian ada selisih nilai pasar dengan nominal saham, kita catat sebagai AQ. Jadi pengorbanan atau investasi kita di PT Nugraha Jaya yang PT Jaya Abadi keluarkan itu adalah 1.800.000.000. Nah, berikutnya adalah kita mencatat penerimaan aset dan liabilitas dari PT Nugraha diserahkan ke PT Jaya Abadi. Nah, tadi kita ngelihatnya adalah di sini. Nilai wajarnya PT Nugraha Jaya. Informasi di buku halaman 35. Buku 1 informasi halaman 35. Jadi jurnal berikutnya adalah mencatat penerimaan aset dan liabilitas dari PT Nugraha Jaya ke PT Jaya Abadi dicatat sebesar nilai wajarnya. Contoh di sini PT Nugraha Jaya per 1 Januari 2011 memiliki kas 45 juta. Nah, 45 juta ini di pembukuan PT Jaya Abadi kita terimakan debit 45 juta. Kemudian juga diserahkan investasi sementara saham jumlahnya 66 juta nilai pasarnya. Kemudian piutang dagang 75 juta. Dan seterusnya sampai ke termasuk utang-utangnya di sini. Kita catat. Kita tuliskan penerimaan aset dan liabilitas dari PT Nugraha diserahkan ke PT Jaya Abadi. Utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang PPh. Oke, terakhir adalah utang PPh 30 juta. Oke, sudah benar. Kemudian investasinya karena kita sudah menerima aset dan liabilitas PT Nugraha Jaya, investasi saham yang tadinya kita debit 1,8 kita hapus, kita taruh di sisi kredit. Oke. Selisihnya kalau misalkan belum balance, di sini jumlah kredit adalah 2, saya jumlahkan di sini di kredit, sisi kredit sama dengan 2.248 juta, kemudian sisi debit sama dengan
2.211.000.000, ada selisih 37.500.000. Nah, 37.500.000 ini selisihnya adalah selisih debit, karena debitnya lebih sedikit di sini. Debitnya 2.211.000, kreditnya 2.248.000. Nah, kalau terjadi selisih debit, maka diakui sebagai goodwill. Jadi 37.500.000 ini kita catat sebagai goodwill. Kalau selisihnya nanti di sisi kredit, jadi kreditnya lebih sedikit, maka diakui sebagai laba negosiasi atau laba kombinasi bisnis. Karena ini selisihnya debit, maka kita akui sebagai goodwill 37.500.000. Nah, kenapa sih muncul goodwill ini? Sebenarnya goodwill itu apa? Jadi penjelasannya, jadi goodwill itu muncul karena ada perbedaan antara investasi atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh PT Jaya Abadi. Investasinya itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang diperoleh PT Jaya Abadi berupa aset dan liabilitas PT Nugraha Jaya. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Untuk memperoleh PT Nugraha Jaya tadi, PT Jaya Abadi itu mengeluarkan investasi sebesar 1,8 M. Jadi untuk memperoleh aset dan liabilitasnya si Nugraha Jaya, perusahaan PT Jaya Abadi berkorban atau mengeluarkan investasi sebesar 1,8 M. 1,8 M. Sementara apa yang diperoleh oleh PT Jaya Abadi, kita lihat dari si PT Nugraha Jaya ini. Mengeluarkan investasi 1,8 M, apa yang didapat dari PT Nugraha Jaya? Kita lihat. Nah, total aset di PT Nugraha Jaya itu nilai wajarnya 2.038.500.000. Sementara liabilitasnya totalnya saya jumlahkan di sini. Jadi total aset, nilai wajar aset sama dengan ini kolomnya adalah nilai wajar. Total asetnya adalah 2.038.500.000, sementara nilai wajar liabilitasnya sama dengan, saya jumlahkan dari utang dagang sampai utang PPh 276 juta. Jadi sebenarnya nilai wajar aset bersih PT Nugraha Jaya itu akan sama dengan nilai wajar aset saya kurangi dengan nilai wajar liabilitasnya. 1.762.500.000. 1.762.500.000. Jadi PT Jaya Abadi mengeluarkan investasi 1,8 M, tapi ternyata PT Nugraha Jaya itu aset bersihnya hanya 1.762.500.000. Jadi ada selisih, selisihnya sama dengan investasi, saya bandingkan dengan investasi 1.800.000. Jadi ada selisih 37.500 tadi. 37.500.000. Ada selisih 37.500.000. Saya ulangi, PT Jaya Abadi mengeluarkan investasi atau pengorbanannya untuk mendapatkan PT Nugraha Jaya itu 1,8 M, tapi ternyata aset bersih dari PT Nugraha Jaya itu 1.762.500.000.
1.762.500.000, lebih kecil dari apa yang dikeluarkan oleh PT Jaya Abadi. Nah, inilah yang disebut dengan goodwill. Artinya PT Nugraha Jaya ini punya sesuatu yang lebih sehingga PT Jaya Abadi itu bersedia untuk menginvestasikan lebih, padahal nilai aset bersihnya itu hanya 1.762.000.000 sekian. Jadi dianggap PT Nugraha Jaya itu memiliki goodwill. Nah, itulah gambaran tentang goodwill. Jadi kenapa muncul goodwill 37.500.000. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan tadi. Oke, jadi untuk instruksi 6, pertama kita mencatat investasi saham di PT Nugraha Jaya dulu, kemudian yang kedua adalah mencatat penerimaan aset dan liabilitas PT Nugraha Jaya ke PT Jaya Abadi. Oke, untuk instruksi 6.a sudah selesai. Berikutnya kita susun neraca Jaya Abadi sesaat setelah melakukan merger. Nah, untuk menyusun neraca atau laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi setelah merger, pertama kita butuh data informasi laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi 1 Januari 2011 sebelum merger. Oke, atau 31 Desember 2010 karena mergernya terjadi di 1 Januari 2011. Di sini total asetnya 4.233.000.000 sekian. Oke, itu informasi yang pertama yang harus kita miliki untuk mengerjakan instruksi 6.b. Kemudian laporan posisi keuangan ini kita gabungkan dengan jurnal di tanggal 1 Januari 2011. Jadi jurnal yang tadi kita buat ini, jurnal investasi saham ini dan jurnal penerimaan aset dan liabilitas. Oke, saya hapus. Oke, jadi contoh di sini laporan posisi keuangan setelah merger, kas. Kas ini adalah dari penjumlahan saldo 31 Desember 2010 PT Jaya Abadi 1.307.000.000 sekian ditambah dengan transaksi di tanggal 1 Januari menerima kas dari Nugraha Jaya 45 juta. Jadi setelah merger kasnya menjadi 1.352.536.000. Berikutnya investasi sementara saham. Kita lihat saldo PT Jaya Abadi sebelum merger adalah investasi sementara sahamnya tidak ada. Kemudian di transaksinya ada debit menerima investasi sementara saham 66 juta. Ini saya beri tanda yang sudah 66 juta. Jadi jumlahnya adalah 66 juta. Dan seterusnya untuk akun-akun yang lain. Tinggal kita jumlahkan laporan posisi keuangan 31 Desember 2010 tambah kurang dengan jurnal transaksi di 1 Januari 2011. Oke, jadi kalau dibuat laporan posisi keuangannya oke, kemudian untuk utang juga sama. Oke, seperti ini. Modal saham dari modal saham awalnya 3 miliar ditambah transaksi tadi ada modal saham kredit 1.500.000. Jadi modal saham yang baru adalah 4,5 miliar dan seterusnya.
Dan di sini dicantumkan aset tidak berwujud, ada goodwill tadi 37.500.000. Oke, itu untuk instruksi 6 poin A dan B sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar atau di WhatsApp atau di Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.